Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Ketua DPD RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh pengurus DPP Abdesi, dan para tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Silaturahmi Nasional Desa 2022 dengan tema Desa Bersatu Membangun Indonesia. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, Bapak Surta Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya tegang banget ya, nyantai, jangan tegang-tegang, ada Pak Presiden kita, bangga. Alhamdulillah wa syukurillah wala nimatillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Presiden, alhamdulillah beliau bisa hadir dalam kesibukannya bersama kita. Pertama saya mohon doa dari Pak Presiden, Pak. Kemarin di luar saya nggak getar, Pak, waktu menyampaikan aspirasi. Ketemu Bapak agak deg-degan saya hari ini. Kenapa ini? Kemarin teriaknya semangat saya di luar, di sini saya deg-degan ini. Yang terhormat di sini hadir Bapak Menteri Maritim. Terima kasih Pak Menteri. Kelihatannya karakternya sama Kepala Desa, semangat kita jadinya. Tadi didengarkan bareng-bareng. Beliau kayak kita maunya eksekusi saja, kebanyakan teori capek. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, orang tua kita yang selalu bimbing kita di Abdesi, dari Munas sampai pelantikan, Rakernas. Terima kasih Pak Menteri, orang tua kita. Sudah bisa hadir, saya tahu beliau kurang sehat tapi semangatnya hebat, seperti Kepala Desa. Yang terhormat Bapak Menteri Desa, terima kasih Pak Menteri, bimbing kita sama-sama supaya desa maju. Yang terhormat Wakil dari DPR RI, terima kasih bisa hadir. Yang terhormat Pak Wamen, terima kasih bisa hadir. Yang terhormat, enggak apa, para pejabat lainnya, Pak Menseknek, terima kasih Pak Menseknek bisa hadir. Maklum Pak, orang desa nih Pak. Yang terhormat Ketua DPD se-Indonesia, Ketua DVC se-Indonesia, Ketua PK se-Indonesia, pengurus Abdesi Pusat, para kepala desa yang hadir, perwakilan se-Indonesia hari ini. Tenang saudara-saudara, tadi saya udah ketemu Pak Presiden. Ya, di depan enak banget nih, diamini semua, amin. Abdesi! Kelihatannya masih kurang semangat. Abdesi! Desa Bersatu! Presidenku! Yang gak berdiri gua sumpahin 7 turunan 7 tanyakan loh. Presidenku, bangun! Begitu baru pemimpin desa. Pak Presiden, maaf, emang karakter kepala desa kayak gini semua Pak Presiden. Jadi jangan kaget Pak. Teman-teman, rekan-rekan kepala desa senasib sepenanggungan, kita sudah cukup terima kasih banget hari ini. Apa yang kita sampaikan, saya memang terasa Pak, orang tua lebih hebat daripada anaknya. Ketika kita menyampaikan aspirasi, bukan beliau mencueki kita saat itu rupanya, karena sibuk. Termasuk kita, kalau di demo warga sakit hati kita. Di demo RT sakit hati kita,
Ternyata orang tua kita, Pak Presiden kita begini megahnya datang. Berarti kita punya utang 1-0. Betul? Ingat loh, punya utang kita ini ke Pak Presiden. Ya. Tapi insya Allah Pak Presiden, simpel saja saya. Kita berharap ke depan dana desa ditingkatkan biar percepatan pembangunan desa lebih cepat di desa. Ini aspirasi teman-teman se-Indonesia. Yang kedua, saya sadar calon kepala desa habis miliaran teman-teman, jual bebek, jual kambing, jual rumah, jual tanah. Masa sih setempelnya kayak ormas, betul? Ganti dong burung Garuda. Pak Presiden kita burung Garuda, betul? Gubernur burung Garuda, betul? Bupati wali kota burung Garuda, betul? Masa kita di bawah stempelnya kayak ormas? Jangan salahkan kami kalau rakyat di desa, warga desa tidak tahu lambang burung Garuda adalah lambang negara. Karena korespondensi itu paling banyak surat menyurat di desa dengan burung Garuda di bawah. Oh, ini ternyata lambang kita burung Garuda. Sekarang banyak yang nggak tahu lambang kita burung Garuda, taunya stempelnya kayak ormas. Itu bagian sosialisasi masalah lambang burung Garuda. Kemudian yang keempat, simple, sesuai dengan arahan orang tua kita Pak Presiden, jangan susah-susah itu SPJ kepala desa. Betul? Kita selalu ingat omongan orang tua kita, jangan susah-susah SPJ. Masa BLT aja regulasinya 92 lembar. Stres kita ngeliat itu. Regulasi saya bilang, gak usah simple. Saya pikir itu diantaranya iya tuh, ada yang bilang honor Pak Presiden. Gampang honor dijawab ntar Bapak Presiden. Cuma tadi harapan kita Pak Presiden, gaji kita itu, waduh. Gaji kita itu harapannya sih setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita 3 bulan belum keluar. Masa sih orang meninggal nungguin gajian 3 bulan kita datang? Betul? Masa sih orang lahir nungguin gajian kita 3 bulan datang? Pak Presiden, orang tuaku yang terhormat, boleh dong minta sama orang tua, boleh nggak? Tapi jangan ngelawan sama orang tua, kualat loh. Kata orang kampung, tahu kualat? Durhaka. Jadi jangan ngelawan. Kemarin kita nggak ngelawan, maaf Pak Presiden. Ini dibalas, makanya kita rasa malu. Nggak malu nih, difasilitasi kita bareng-bareng. Kemarin kita di jalan, sekarang difasilitasi. Itulah hebatnya orang tua. Makanya jangan ngelawan sama orang tua, kualat. Saya pikir itu simpel dari saya. Dan kami hari ini dengan teman-teman dibimbing oleh Ketua MPO ada Pak Asri Anas, Pak Asri, berdiri Pak Asri. Beliau yang bantu kita ramai-ramai, Pak Presiden. Terima kasih Pak Asri. Rekan-rekan, itu saja mungkin semua kita tahu dalam bahasa di kampung. Kalau kita cari masa, kata orang kampung, Kades, aku tahu apa yang kau mau, tapi kau harus tahu apa yang ku mau. Betul? Itu selesai. Ya kan? Nggak usah pusing-pusing, itu bahasa orang kampung. Ya sudah, operasional 5% tadi udah dibilang. Hebat sih. Udah dibilang tadi, udah hebat. Masa orang mati nungguin yang nanti, besok mah enggak jual kambing lagi kita. Ya. Pak Presiden di kampung itu, kata orang kampung, sejadah sampai haram jadah diurusin sama kepala desa. Kerjanya 24 jam. Persis seperti Pak Presiden se-Indonesia. Kerjanya 24 jam, gajinya di bawah standar, calon lurah mati-matian, habis miliaran. Itu aja dari saya, Pak Presiden, terima kasih sudah bisa hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Bidang Maritim dan Investasi, yang saya hormati Wakil Ketua DPD, Bapak Sultan, dan juga segenap anggota DPD yang hadir, yang berpakaian sekarang ini berpakaian adat, Bapak. Kemudian Bapak Menteri Desa, PDTT beserta Bapak Wamen, Pak Budi, Bapak Menseknek, kemudian Ketua Umum dan jajaran pengurus DPP, Pak Sultan dan teman-teman. Mohon izin Bapak Presiden kemarin semua datang temu kami dan nyampaikan, Pak, saya nggak bisa ngomong, kalau ngomong bahasanya kampung, ya nggak apa-apa, keluarkan bahasa kampung saja. Beliau sangat memahami saya sampaikan gitu, Pak. Jadi kami kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, Pak. Kami selaku ketua pembina mereka, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita menjaga puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan di tengah pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita salah satu negara yang paling mampu dan paling sukses untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Bapak Presiden kami hormati dan hadirin sekalian berbahagia, sebagaimana visi dan misi Bapak Presiden yang tertuang dalam agenda prioritas nasional Nawacita pada awal pemerintahan beliau di tahun 2014, salah satunya adalah pemerataan pembangunan dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Bapak Presiden telah merubah paradigma strategi pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di perkotaan atau urban oriented, sehingga terjadi fenomena urbanisasi masyarakat dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan, kemudian sampai di kota tidak mampu bersaing, akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang unskilled, dan desa semakin tertinggal. Terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Tentunya hal ini cukup ironis karena jumlah masyarakat yang tinggal di desa sejatinya jauh lebih banyak dibanding masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selanjutnya Bapak Presiden telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan spirit pemerataan pembangunan dengan memperkuat pembangunan di tingkat desa. Setidaknya ada 3 hal penting yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden dalam mewujudkan visi misi pemerataan pembangunan tersebut dalam konteks desa. Yang pertama adalah menyusun strategi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemarin kami dilaporkan, Pak, dengan Pak Sultan dan rombongan rame-rame teman-teman. Beliau menyatakan itu real karena undang-undang ini lahir pada tanggal 15 Januari 2014. Tapi setelah itu tidak ada follow up-nya. Baru kemudian di masa Bapak memimpin, baru kelihatan follow up-nya. Follow up yang pertama adalah Bapak telah membentuk kementerian tersendiri yang belum pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia dari awal, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. Artinya fokus menunjukkan bahwa Bapak sangat fokus untuk membangun desa dengan adanya Menteri Desa. Yang kedua adalah mengalokasikan dana desa untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di desa. Ini real. Berdasarkan data, sejak tahun 2015 sampai dengan 2021, total dana desa yang telah dialokasikan mencapai lebih kurang 400,65 triliun rupiah. Ini sama saja hampir mendekati 700 triliun dana APBD transfer pusat untuk provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2022 ini, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar 68 triliun. Hal ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa
yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan, tapi desa. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin sekalian berbahagia, hasil pemanfaatan dana desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, di antaranya telah terbangun jalan desa sepanjang 308.490 km, jembatan sepanjang 1.553.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, badan usaha milik desa atau BUMDes 42.317 unit, tambatan perahu 7.384 unit, embung 5.371 unit, irigasi 80.121 unit, serta penahan tanah sebanyak 247.680 unit. Dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, telah terbangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1.307.423 unit, MCK mandi cuci kakus 443.884. Kemudian juga adalah sangat penting pondok bersalin desa atau polindes sebanyak 14.041 unit, drainase sepanjang 45 km, pendidikan anak usia dini atau PAUD 66.430, posyandu 42.000 lebih, dan sumur 74.000 lebih. Di samping itu sejak tahun 2014 tingkat kemiskinan di desa terus mengalami penurunan sebesar 1,23%. Hal ini didasarkan pada data BPS tahun 2022. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan desa 17,37 juta orang, sedangkan di akhir tahun 2021 mencapai 14,64 juta. Kemudian berdasarkan data dari Kemendes PDTT tahun 2016, jumlah desa mandiri sebanyak 174 desa, sekarang sudah menjadi 3.269 desa. Kemudian desa mandiri artinya Bapak tidak mengandalkan banyak dari transfer pusat, mereka sudah mampu ada pendapatan asli desanya mereka sendiri, sehingga tidak terganggu dengan transfer desa. Kemudian juga ada desa maju yang dulunya hanya 3.600 desa, sekarang menjadi 15.321 desa. Desa berkembang yang dulunya 22.993 desa menjadi 38.083 desa. Desa tertinggal yang dulunya adalah 34.180 desa, jauh sekarang sepertiganya 12.635 desa. Sedangkan desa yang sangat tertinggal dulunya adalah 14.003 desa, sekarang turun menjadi 5.649 desa. Hal ini menunjukkan keberhasilan program Bapak Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan dengan memperkuat daerah dan desa-desa real dirasakan. Di samping itu peran desa juga tidak kecil dalam penanganan pandemi. Adanya PPKM Mikro di tingkat desa, RW, RT yang dikelola oleh para kepala desa melakukan program pencegahan 3M termasuk penggunaan masker dan lain-lain bersama Posyandu dan BKK, kemudian menyiapkan isoter dan juga membantu masyarakat yang terdampak gotong royong termasuk dengan BLT, bantuan langsung tunai. Di samping itu untuk mendukung program Bapak Presiden, Kemendagri juga memberikan pembinaan peningkatan kapasitas perangkat desa, di antaranya melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen pemerintahan desa, keuangan desa, leadership, manajerial secara umum. Sejak tahun 2015 sampai 2021, Kemendagri telah memberikan pelatihan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa
sebanyak 158.660 peserta. Hal tersebut penting dilakukan untuk membangun kualitas SDM desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa tahun 2014, maka kepala desa tidak lagi hanya sebagai pemimpin komunitas di desanya, tetapi birokrat yang harus paham birokrasi pemerintahan dan keuangan negara. Sebagai informasi kami lapor Bapak, saat ini masih ada sekitar 4.603 kepala desa yang tamat SMP Bapak. Ini yang kita terus bina. Bapak Presiden yang kami hormati, akhir kata terlepas dari segala capaian tersebut, memang masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan sebagaimana harapan-harapan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami selaku pembina Abdesi dengan segala kerendahan hati dan mohon hormat kepada Bapak Presiden untuk memberikan arahan. Kiranya melalui silaturahmi ini kita semua dapat bekerja lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dan mencapai pemerataan pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Presiden untuk terus diberikan kekuatan dan kesehatan untuk memimpin bangsa dan negara ini, memimpin kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kepala desa, bikin sejarah aja, lupa. Emang begini kelakuan kepala desa. Ada pidato satu yang belum disampaikan, lupa. Ntar kebawa pulang, tidur stres kita. Rekan-rekan kepala desa, kita sadar Undang-Undang nomor 6 2014, saya termasuk di dalamnya pada saat itu. Ketika disahkan, belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan, mau mengimplementasikan tentang undang-undang tersebut. Tapi pas Bapak Presiden terpilih, Undang-Undang nomor 6 2014 dijalankan dengan baik sehingga kita merata pembangunan di desa. Hal yang wajar kita berikan saat ini, beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau sudah setuju, tidak perlu munafik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun! Angkat tangan! Terima kasih Pak Presiden, inilah bahwa kami di desa menyatakan Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Abdesi. Presidenku. Presidenku. Terima kasih, rasanya bisa tidur saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPD RI yang hadir, yang saya hormati Pak Menko Maritim dan Investasi beserta para menteri yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum DPP Abdesi Bapak Surta Wijaya beserta seluruh jajaran pengurus Abdesi, Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan Organisasi, seluruh jajaran pengurus DPD dan DPC Abdesi,
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa. Yang layak itu Bapak Ibu semuanya, bukan saya. Karena yang membangun desa itu Bapak Ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa Bapak Ibu semuanya. Saya itu bagian polisi di atas, sudah. Tuh. Jadi Bapak pembangunannya itu Bapak Ibu semuanya. Masuk ke urusan COVID. Saya ingin informasikan perkembangan COVID per hari ini. Coba kita lihat, waktu COVID pas tinggi-tingginya, yang Omikron ya, yang Omikron. Dulu Delta kita pernah 56.000, dan turun, hilang. Ganti Omikron, varian Omikron. 64.000 saat tinggi-tingginya saat itu, di pertengahan Februari. Tadi siang saya telepon, berapa? Kemarin sore, 2.700, alhamdulillah. Dari 64.700 turun menjadi 2.700. Ini juga berkat kerja keras Bapak Ibu semuanya dalam memberitahu masyarakat, dalam menganjurkan masyarakat untuk vaksinasi, untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk cuci tangan. Peran Bapak Ibu sekalian ini yang tidak ada di negara-negara lain. Nggak ada negara lain, nggak ada. Mereka terkonsentrasi, penyelesaiannya dia pak rumah sakit. Kita ini tidak. Gotong royong sampai ke jajaran yang paling bawah. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa, di mana sampai hari ini yang telah diberikan suntikan yang telah diberikan kepada masyarakat, totalnya itu sudah 374 juta vaksin yang telah disuntikkan pada masyarakat. Itu juga berkat Bapak Ibu semuanya dalam mengajak masyarakat untuk ikut divaksin. 374 juta itu bukan angka kecil loh. Menyuntikkan 374 juta kali itu bukan gampang. Tapi kita bisa melakukan. Karena sekali lagi gotong royong kita. Saya titip untuk yang vaksin booster, ini masih berada di angka 9,6%, baru 20 juta. Mari kita dorong lagi masyarakat untuk ikut vaksin booster. Agar apa? Memproteksi, melindungi rakyat kita dari COVID, dari varian-varian baru yang ada. Kalau kena pun, kalau sudah booster itu, kalau kena pun ringan. Bahkan banyak yang tidak merasa kena, pada dia kena. Yang ketiga yang berkaitan dengan dana desa. Sekali lagi saya ulang, sampai tahun ini dana yang disalurkan untuk desa itu 468 triliun. Ke desa. Jangan dipikir ini uang kecil loh. Ini uang gede sekali. Besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai 468 triliun itu belum pernah.
Oleh sebab itu hati-hati dalam mengelola, memanage duit yang sangat besar sekali ini. Sebetulnya kemarin, kalau tidak ada COVID di 2020, saya sudah berpikir akan melompatkan anggaran desa itu lebih gede lagi, tapi Tuhan belum mengizinkan. Karena uang yang dipakai COVID di 2020 itu sudah 690 triliun. Gede sekali. Gede sekali. 2021 740 triliun. Gede sekali. Sehingga dana seluruh kementerian juga kita potong, kemudian dana untuk desa juga sedikit kita potong. Sedikit loh ya, sedikit kita potong. Tidak banyak, dikit. Nanti tahun depan, insya Allah dikembalikan atau dinaikkan lagi. Dari 468 triliun tadi, saya tadi bisik-bisik ke Pak Surta, Pak Presiden, ya di pemerintahan desa ini diberi dana operasional desa. Sudah saya jawab di depan, tapi nanti saya ulang lagi Pak, waktu sambutan. Pak Surta minta, Pak, kalau bisa ya 4% atau 5% dari total anggaran. Ndak. Untuk yang pertama, ya saya berikan 3%. Nanti tahun berikut bisa ke 4 atau 5%. Ini tolong dicatat. Bapak Ibu semuanya kan juga sudah dapat dari pemerintah kabupaten. Ya kan? Ini ada khusus untuk dana operasional untuk dana desanya. Tapi saya menyadari betul kerja keras Bapak Ibu sekalian karena hasilnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa. Semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Jalan desa, coba lihat jalan desa, 227.000 kilometer jalan desa. Ada yang tidak percaya. Pak, 227.000 kilometer itu panjang sekali loh. Ya saya jawab, ya panjang, tetapi itu masih sedikit. Karena kalau dibagi dengan jumlah desa yang ada di negara kita 74.900, artinya itu baru 3 kilo per desa kira-kira. Ya enggak? Kan biasa, dalam satu desa ada tambahan 3 kilo, tapi sebuah pekerjaan yang besar ini 3 kilo buat saya. Tapi itu pun masih ada yang sanksi. Ya kalau 74.900 kali 3 kan sudah kira-kira ya angka itu. Jadi masih ada banyak jalan-jalan di desa yang memang perlu dibangun dan diperbaiki, utamanya dan utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain. Jembatan pasar desa, BUMDes, tambatan perahu,
Banyak sekali, sudah saya cek satu persatu. Kemudian yang berkaitan dengan kualitas hidup, banyak sekali. Pembangunan air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, PAUD, MCK, ini juga dari dana desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM dari masyarakat di pedesaan. Jangan ada yang menyaksikan betapa sangat bermanfaatnya dana desa yang telah kita kucurkan ke desa-desa. Dan itu sekali lagi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya hanya titip, ini sudah bolak-balik saya sampaikan, kalau membangun fisik ataupun non-fisik, gunakan bahan-bahan material dari desa itu. Dari desa Bapak Ibu semuanya. Paling jauh itu dari kecamatan. Mau beli semen ada di desa, beli di desa. Mau beli batu bata ada di desa, itu beli di desa kita sendiri. Supaya apa? Uang itu berputar terus di desa kita. Paling jauh itu di kecamatan kita. Jangan sampai uang itu kembali ke kota, apalagi kembali ke Jakarta. Hati-hati. Kembali lagi ke sini, hati-hati. Berarti pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dan berkelanjutan itu akan juga kembalinya ke pusat lagi. Usahakan ini penting sekali. Beli apa-apa semuanya dari desa kita. Apapun, mau beli telur untuk misalnya tambahan gizi untuk anak, nggak perlulah harus ke kota. Cari mungkin terpaut harganya, terpaut, tapi tetap beli di desa kita, karena nanti uangnya berputar di situ terus. Itulah yang akan menghidupi masyarakat kita, masyarakat desa. Dan pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan. Coba dilihat kurvanya, sudah turun terus. Turun terus. Kita harapkan ini, kalau enggak pandemi sebetulnya sudah agak tajam, tapi karena ada pandemi, naik sedikit lagi. Ini yang kita harapkan, kenapa pembangunan itu dimulai dari desa. Kemudian untuk tahun ini total yang ditransfer nantinya 68 triliun. Ini sampai pagi tadi saya cek, udah berapa sih serapannya? Masih 13,5%. Mungkin juga tadi keluhan dikarenakan laporan SPJ-nya yang terlalu ruwet dan bertele-tele, betul? Pak Mendagri, ini coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet lah. Nanti para kepala desa ini tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja. Satu lihat SPJ udah pusing juga. Saya aja yang lihat aja pusing. Apalagi yang melaksanakan. Tapi saya sudah bolak-balik perintah mengenai ini. Ternyata nggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita. Tapi moga-moga setelah keluhan ini nanti ditindaklanjuti oleh Mendagri agar semuanya lebih simpel dan lebih mudah, lebih sederhana.
Kemudian yang berkaitan dengan BLT desa. Tadi Pak Ketua Abdesi menyampaikan jangan maksimal 40%, jangan minimal 40%, tapi maksimal 40%, ya saya setuju. Sehingga kepala desa bisa mengkreasi anggaran yang ada juga untuk kemungkinan keperluan-keperluan lain yang mendesak, yang di antara desa dengan desa satu itu berbeda-beda. Diskresi itu yang kita berikan kepada kepala desa. Kemudian yang terakhir mengenai stempel. Saya terus terang juga baru tahu, tadi di depan diberitahu Pak Surta tadi diberitahu, kaget juga saya. Terus ininya apa, gambarnya apa kalau enggak? Hanya tulisan saja. Pak Menteri Dalam Negeri, ini dibuatin aja instruksi Mendagri, capnya pakai burung Garuda. Loh itu memang lambang negara kita kok. Kalau dipakai oleh kepala desa ya wajar dan wajib toh. Clear semuanya? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sangat menghargai sekali kerja keras Bapak Ibu semuanya dalam pembangunan di desa-desa yang kita miliki, dan kita harapkan kesejahteraan, kemakmuran di desa-desa kita segera bisa kita wujudkan. Apa? Apa? Oh, gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri, ini masih satu yang belum dijawab. Setiap bulan, udah. Saya terus terang nggak tahu masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Saya nggak ngerti. Tapi baru, udah. Akan segera kita rubah dan kita usahakan setiap bulan, Masih ada lagi sebelum saya apa itu usulannya banyak sekali, nanti saya jawab. Nanti dikumpulin aja di Pak Ketua Abdesi. Pak Surta, nanti kita kaji semuanya satu-satu hal-hal yang menyebabkan desa tidak lincah, desa tidak cepat, kemudian keputusan-keputusan yang bisa didelegasikan ke desa apa, nanti akan semuanya kita rubah.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati. Dengan demikian selesai sudah acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia tahun 2022. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.